Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi. Jumpa lagi kita di program Tarbiyah Islamiyah atau live interaktif Tarbiyah Islamiyah, ya, live seputar bagaimana sih pendidikan Islam itu sesungguhnya. Dan di sini juga program live Tarbiyah Islamiyah ini dipandu atau diasuh oleh Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, ya, alhamdulillah. Dan insya Allah sore hari ini kita bisa kebersamaan kita hingga menjelang pukul 17 atau jam 5 kurang 10 insya Allah, ya. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar mengenai pendidikan bisa ke nomor telepon 021 212 32333, ya, saya ulang, dan pendengar radio 021 212 32333. Nah, yang seperti di depan saya ini. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita sapa ustadznya. Coba, apakah dengan ustadz sudah tersambung? Baik. Pemirsa Fatwa TV, perlu kami informasikan bahwa sambil menunggu koneksi kembali bersama Ustadz Nafi, kami di sini yaitu adalah Fatwa TV yang mensupport media dari Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad yang telah menelurkan atau merilis buku Dewan Fatwa atau buku kumpulan Dewan Fatwa. Nah, buku kumpulan Dewan Fatwa yang pertama insya Allah, dan kemudian alhamdulillah biiznillah kita dapat melaunching sekitar ada 4 atau 5 bulan yang lalu. Dan jika ingin memiliki buku kumpulan Dewan Fatwa, bisa diperoleh melalui mengklik buku.dewanfatwa.com. Ya, saya ulang ya, buku.dewanfatwa.com. Seperti itu. Nah, buku Dewan Fatwa ini adalah kumpulan-kumpulan hasil sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad yang sudah dirapikan, diedit, dikumpulkan, dibukukan khusus untuk jamaah yang membutuhkan sebagai fatwa, sebagai panduan ibadah sehari-hari selama hidup di dunia ini insya Allah. Dan insya Allah akan berkembang ke kumpulan kontennya akan berkembang dengan sesuai dengan pembahasan sidang-sidang yang sedang berlanjut di berikutnya. Baiklah, pemirsa, perlu kami informasikan di sini bahwa selama bulan Ramadan, live interaktif ada penyesuaian jadwal. Nah, seperti apa jadwal yang disesuaikan nanti insya Allah akan bisa disaksikan di promo setiap Fatwa TV akan digelar di antara program ke program. Nah, coba kita tes lagi sekarang apakah koneksi sudah tersambung bersama Al Ustadz? Baik. Assalamualaikum, belum tersambung? Baik. Alhamdulillah. Sebentar, kami akan informasikan di sini bahwa jadwal live interaktif. Sebentar ya, saya lihat dulu bagaimana ini jadwal live interaktif. Ada dua jadwal sekaligus antara pagi jam 6, pagi hari jam 6 dan sore hari jam 4 sore. Nah, pada sore hari dibagi dua, jam 16 jam 4 sore atau jam 17 jam 5 sore. Nah, di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini insya Allah jadwal akan kami beri kabar setelah kita bicarakan bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin yang sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustaz di sana, Temanggung? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga antum semua di situ juga baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas kesediaan waktu antum yang bersedia kita ganggu, bersedia kita repotin dengan menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang masuk melalui website Ustaz.
Ya Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah kita to the point aja nih, wah, Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh kita ini seperti ini Ustaz, pertanyaan pertama ini dari Daniel Firman Ustaz, Daniel Firman di Kalimantan Timur Ustaz, Daniel Firman di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi, kami mohon izin bertanya ini. Berapakah waktu lamanya pelaksanaan puasa Nabi Daud dan di waktu kapan bisa melaksanakannya lagi gitu? Bagaimana dengan terganggunya? Maksudnya tersela dengan Ramadan ini. Barakallahu fiik atas jawabannya. Nah, Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang alhamdulillah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari segala sesuatu yang sunnah. Adapun puasa Daud adalah puasa sunnah yang juga terbaik karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengatakan afdhalus siyam siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, bahwa beliau alaihi salatu wassalam itu berpuasa satu hari dan kemudian tidak berpuasa satu hari. Kapan itu bisa dilaksanakan? Kapan saja selama tidak ada puasa-puasa yang lain. Artinya bahwa ketika sekarang kita puasa Ramadan, ya nanti selesai kita melaksanakan puasa yang wajib, ya maka kita bisa melaksanakan puasa yang sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diriwayatkan melakukan puasa Daud meskipun itu adalah afdhalus siyam. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut memberatkan umatnya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang meninggalkan sesuatu yang afdhal supaya umatnya tidak mengikuti beliau dan merasa keberatan. Artinya tetap saja afdhaliyah itu ada meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya dalam hal ini. Bahkan suatu hari dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Ka'bah dalam keadaan hazinan, dalam keadaan bersedih. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku khawatir aku telah memberatkan untuk umatku. Jadi puasa Daud adalah puasa yang terbaik dan itu bisa dilakukan setelah kita melaksanakan puasa wajib. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya, dilaksanakan atau dilakukan setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ahwan Ustaz, bolehkah saya memasukkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada antum yang baru masuk Ustaz tentang pendidikan anak sholat Ustaz? Boleh Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Dari hamba Allah Ustaz di Kalimantan Timur, Balikpapan. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak laki-laki saya umur 12 tahun dan 14 tahun agar mau sholat 5 waktu di masjid? Nah, sebetulnya anak 12 dan 14 tahun ini apakah sudah memang dilatih ke masjid? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Yang ma'ruf dan masyhur di dalam sunnah nabawiyah bahwa salat dibiasakan sejak mereka usia 7 tahun, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka melakukan salat pada usia 7 tahun, wa abna'u sab'a sinin, ya. Dan ini adalah pembiasaan yang pertama dan usia tersebut adalah usia tamyiz. Bahkan tidak hanya sholat, ya, untuk perkara-perkara yang lain, pembiasaan-pembiasaan yang semacam itu bisa dilakukan sejak usia ini. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah persiapan, ya, meskipun belum ada taklif syariah selama belum balik dan masa itu
masih tergolong pada masa ghulumiyah, yaitu masa anak-anak, yaitu masa ma qablal bulugh, masa sebelum anak itu balik, ya, akan tetapi untuk menjalankan syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat al-Islam dengan berbagai hal, di antaranya salat, di antaranya puasa, di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan halal dan haram yang lainnya, maka perlu ada pembiasaan sejak dini, baik buat laki-laki ataupun buat perempuan. Nah, itu dibiasakan sejak 7 tahun. Kalau sudah usia 12 tahun dan 14 tahun, apakah terlambat? Iya, terlambat. Tetapi untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus husnudzan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepadamulah kami ya Allah beribadah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, agar ada pertolongan dari Allah memberikan taufik kepada anak-anak kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Demikian juga dengan anakku, keturunanku. Ya Allah, terimalah doa dari kami. Bisa jadi sebagian anak pada usia 14 tahun itu sudah balik. Ini perlu diperhatikan kalau itu adalah anak perempuan biasanya. Oleh karenanya benar-benar perlu dilihat, kalau sudah balik maka itu adalah sesuatu yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga di dalam mendidik kita harus lebih kuat lagi, ya. Jadi ada pembiasaan, ada taklif yang syar'an, secara syar'i. Semoga usia-usia itu memang belum balik sekarang ini, sehingga walaupun sudah terlambat untuk membiasakan, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Mulai dari sekarang ya diajak, kalau laki-laki ke masjid, ya, kalau perempuan diberikan contoh di rumah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz. Ya, harus dibiasakan dari awal ya. Begitu. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari masuk Ustaz, baru masuk mengenai petarbiyah juga. Mengenai pendidikan, sedikit ada curhat buat ini. Dari Salsalbila dan Sofia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Mohon izin bertanya. Kami berdua ada situasi. Setiap menjelang lebaran, ibu dan ayah saya selalu berantem. 10 tahun lalu mereka memang dulu sudah bercerai. Sampai sekarang selalu rebutan saya dan adik saya agar sekolah di kotanya masing-masing mereka. Saat ini saya dan adik di sekolah kota dekat ibu, di kotanya ibu. Sebetulnya kami ini seharusnya berada di siapa? Bersama ayah dan ibu tiri, atau bersama ibu dan ayah tiri? Ibu bermahnat salaf, sedangkan ayah di sana di Jawa Timur jarang sholat. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara ujian kekeluargaan adalah perselisihan. Ya. Abghadul halal ilallah adalah perceraian. Ya, perkara halal akan tapi tidak disukai adalah perceraian. Ya. Namun perceraian kadang harus terjadi karena masalah-masalah yang syar'i, karena masalah-masalah yang memang kemudian mengharuskan keduanya mungkin setelah dimediasi oleh keluarganya, ya, kemudian setelah diupayakan untuk tidak bercerai, tetap saja kemudian ada firaq. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh keduanya adalah bahwa tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, khususnya pasca firaq, adalah sesuatu yang harus diutamakan. Ya. Memang ibu berhak untuk menjaga mereka, untuk mengasuh mereka, khususnya apabila belum menikah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, qabla an tankahi, ya, sebelum engkau seorang wanita belum menikah. Dan dalam hal ini, wallahu taala alam, zahir dari pertanyaannya bahwa memang sekarang sudah pisah dan tidak dijelaskan ibunya sudah menikah atau belum. Semoga
dalam hal ini masih mempunyai hak untuk kemudian mengasuh mereka, karena dikatakan oleh mereka berdua bahwa ibunya lebih dekat dalam masalah agama, lebih paham di dalam memegangi agama Allah, sedangkan ayahandanya terkadang meninggalkan sholat. Sedangkan perkara sholat adalah perkara yang paling penting setelah syahadatain. Bahkan seorang sangat dikhawatirkan imannya karena meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat karena malas, tahawunan yang terus menerus, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi Ustaz nasihatkan kepada ananda berdua, coba dekati ibu dalam hal ini secara zahir yang kita lihat, dan terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus doakan agar ayah mendapatkan petunjuk, agar Allah Subhanahu wa taala bimbing kedua-duanya, bagaimanapun adalah kedua orang tua, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada ayah pemahaman agama yang benar, kemudian pelaksanaan agama secara komitmen yang benar. Untuk sementara waktu dari zahir yang dinajakan bahwa kepada ibu itu lebih baik, dan ada kesabaran-kesabaran yang terus lakukan. Terima kasih telah bertanya kepada Fatwa TV. Semoga ini menjadi tanda kebaikan ananda berdua. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya yang disampaikan kepada kami. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi Salsabila dan Sofia. Baik Ustaz, ini dari berikutnya, Masya Allah ini sama hampir mirip Ustaz. Dari Ummu Abdullah, saat baru masuk juga, Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Nafi, Ana mau menanyakan bagaimana cara menyatukan visi dengan suami dalam mengasuh anak-anak, karena banyak perbedaan dalam pola asuh berkaitan dalam urusan agama, seperti Ana mengharamkan musik sedangkan suami mendengarkan musik. Ana mengatakan maulid itu bid'ah sedangkan suami tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam banyak hal, sedangkan anak sudah beranjak remaja. Sikap mereka selama ini cenderung bingung dan sering memilih pendapat yang menguntungkan untuk mereka, menguntungkan atau mengasihkan bagi mereka. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin nalqah. Ya, bahwa innama su'alul ayyi as-su'alu, innama shifaul ayyi as-su'alu, bahwa obat dari ketidaktahuan itu adalah dengan cara bertanya. Saya anggap bahwa apa yang terjadi adalah dari kekurangan pengetahuan di dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbedaan yang terjadi mungkin adalah perbedaan pandangan yang kemudian tidak mudah langsung diselesaikan karena keterbatasan masing-masing, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada keluarga muslim saat ini, ya, karena masalah waktu, karena dulu tidak berasal dari pendidikan yang berlatar belakang keislaman kuat dan seterusnya. Namun tidak menjadi alasan untuk kemudian terus-menerus berada di dalam keluarga. Sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita petunjuk. Kita mengetahui Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bagaimana hukum halal, kita mengetahui bagaimana hukum haram lebih mudah dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kita mengetahui bagaimana kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melihat praktek keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam beliau alaihi salatu wassalam menempatkan posisinya sebagai abdun wa rasulun, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, faqulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah, ya.
Jadi kita mengikuti Rasul, menghormati Rasul, mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya itu adalah dengan cara kita at-ta'allum fid din, dengan cara kita at-tafaqquh fid din, yaitu memperdalam ilmu agama. Penyamaan visi dari kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu, ya, baik abinya ataupun uminya, harus dimulai dari kesadaran bersama. Sekarang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Awalnya adalah yang paling penting adalah tanggung jawab seorang ayah. Anfusakum wa ahlikum naran. Ya. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan hadzibu auladakum, ya. Didiklah anak kalian sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tanggung jawab utama kembali kepada seorang ayah. Berarti seorang ayah mestinya mempunyai kesadaran untuk belajar ad-din, ya. Kemudian alhamdulillah ada kesadaran, ya, yang timbul misalnya dari pihak istri. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memang mengatakan bahwasanya dia adalah ra'iyatun fi baiti zaujiha, adalah pengasuh, adalah pemimpin, ya, di rumah suaminya. Berarti juga ada tanggung jawab din yang harus dia pegang. Nah, kesadaran itulah yang memang harus ada pada keduanya. Ya. Setelah kesadaran itu ada, kemudian mereka menentukan, baiklah kita belajar. Kemana kita harus belajar? Apa yang harus kita lakukan dalam belajar? Bagaimana tahapan yang benar dalam belajar? Bahwa agama Islam ini adalah agama yang memakai dalil baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kosongkanlah dari hal-hal yang mungkin merupakan kebiasaan-kebiasaan lama, ya, yang kemudian sudah dalam tanda kutip membelenggu, ya, dari at-ta'allum ataupun tafaqquh fid din. Kita harus mengikuti ulama, benar, kita harus mengikuti mereka, dan kita harus mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sekarang insya Allah gampang didapatkan, ya. Dari sini insya Allah pelan-pelan akan terjadi kesamaan-kesamaan itu, ya. Ini yang pertama, walaupun agak panjang, Mas Pongki, ya. Iya, Yang kedua adalah ada kesadaran bahwa keutuhan keluarga adalah yang paling utama, dan keutuhan yang utama itu adalah pertama kali dimotivasi oleh agama. Ya. Kita berkumpul dalam satu keluarga itu dipertemukan karena kesamaan agama, karena kesamaan ingin menjadi bagian separuh agama. Yang satu menjadi seorang ayah, yang satu menjadi seorang ibu, ya. Kemudian bersatu dan berkumpul. Itu kita harus kembali kepada pandangan tersebut, bahwa kita mempunyai niat yang saleh, mempunyai niat yang baik di dalam membentuk sebuah keluarga, ya. Di dalam membentuk mawaddah, di dalam membentuk rahmah, ya. Nah, apabila ada hal apapun yang kemudian dirasa menjadi sebab, ya, ketidakbaikan, sebab ketidakharmonisan, maka sebab itu harus didudukkan. Belum tentu sebab itulah yang salah, akan tetapi kita mendudukkannya, ya. Bagaimana mungkin agama atau at-tafaqquh fid din akan menjadi sebab perbedaan-perbedaan apabila kita benar-benar bersama-sama dalam niat untuk menjaga keutuhan keluarga. Insya Allah pandangan ini adalah pandangan yang juga penting. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini insya Allah berkaitan dengan masalah ini adalah bahwa kalaupun ada perbedaan antara seorang ayah dan seorang ibu, efek-efek dari perbedaan itu apabila sudah dirasakan oleh anak, maka kita harus berhati-hati, ya. Tidak mungkin seorang ayah atau seorang ibu membanggakan dirinya sendiri karena anak mengikuti dirinya, ya. Anak harus mengikuti pedoman yang benar, pola asuh tadi yang dikatakan yang benar, bahwa diajarkan kepada mereka cara yang benar, diajarkan kepada mereka pergaulan yang benar, diajarkan kepada mereka untuk berpihak kepada kebenaran dan seterusnya, ya. Jangan anak kemudian terbawa untuk sesuatu yang patokannya sebenarnya tidak jelas.
Wallahu taala alam, itu beberapa saran yang bisa kami sampaikan kepada penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat diambil pelajarannya yang kepada yang bertanya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut Ustaz. Alhamdulillah. Ini dari Hari Priyo Ustaz, Mas Hari Priyo di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Saya sebagai guru yang sudah mendekati masa pensiun. Saat ini merasa banyak melakukan dosa dan menzolimi terhadap siswa yang pernah saya ajar. Bagaimana ya Ustadz cara saya meminta maaf kepada mereka, siswa-siswa saya dahulu? Tapi sekarang saya tidak tahu keberadaan mereka. Jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan penanya dalam masalah tarbiyah, dalam masalah taklim, dalam masalah pendidikan. Beliau menyadari ada kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezaliman yang terjadi, tetapi insya Allah tetap saja banyak jasa seorang guru, ya, banyak jasa seorang ustadz, banyak di antara kemampuan yang didapatkan oleh murid itu tidak lepas dari bimbingan mereka dan juga pengajaran mereka, sehingga saya mendoakan sebagaimana kita sebagai murid juga harus mendoakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan ataupun kezaliman-kezaliman yang terjadi pada masa yang sudah lama, mungkin bertahun-tahun terjadi, ya. Dan kemudian pada murid-murid yang mereka juga susah untuk dilacak, ya. Tentu saya mempunyai saran secara syar'i dan juga saran secara teknis, ya, insyaallah. Secara syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, ya. Maka apabila kita menemukan satu hal yang tidak bisa langsung berhadapan dengan orang yang bersangkutan, maka kita menghapusnya dengan banyak melakukan kebaikan, ya. Seperti itu, kita berhubungan dengan hak seseorang, tapi orang ini sudah tidak mampu untuk kita lacak dengan baik, maka kita gantikan dengan kita banyak berbuat baik, diantaranya dengan bersedekah, ya, diantaranya dengan menebar kebaikan, ya. Apabila disadari beberapa kesalahan, kekurangan dan kezaliman itu, maka kita tebarkan kebaikan yang juga merupakan perkara sedekah hal tersebut dengan cara-cara yang ada sekarang, ya. Sebagai contoh, dulu kita mengajarkan sesuatu yang salah, ya, kita bisa meralat itu dengan mengajarkan sesuatu yang baik sekarang kepada anak didik, ya, selagi belum pensiun, dan juga kita bisa membuat tulisan, ya, yang berkaitan dengan itu, kita bisa sebarkan sebanyak-banyaknya, ya. Maka insya Allah itu adalah bagian dari kita menghapus kezaliman-kezaliman ataupun kekurangan-kekurangan yang kita lakukan saat itu. Terus banyak sebar kebaikan-kebaikan tersebut, insya Allah itu adalah yang bisa kita lakukan. Adapun secara teknis, di samping itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada masa ini juga memudahkan kita untuk melakukan komunikasi, misalnya melalui jalur alumni, ya, melalui jalur yang kita bisa memberikan permohonan maaf secara umum, ya. Diawali dengan kita mendoakan anak-anak kita, misalnya di forum mereka, titip pesan dan permohonan maaf atas kekurangan yang terjadi di masa-masa yang lalu. Itu secara teknis insya Allah juga bisa dilakukan. Paling tidak dua hal ini insya Allah bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, dan tentu sebagai pribadi
kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berikan istiqomah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Hari Priyo bisa paham apa yang sudah antum sampaikan ya Ustaz ya. Ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Dani Andani, Mbak Dani ini. Jawa Barat, Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya tentang menyiapkan nama untuk buah hati dari sekarang. Oh, berarti masih gadis ini. Menyiapkan nama buah hati dari sekarang Ustaz. Tapi sekarang saya belum menikah. Apa boleh ya Ustaz? Dan bolehkah dijadikan nama kunyah saya dari sekarang juga? Alasannya biar saya punya kunyah. Terus secara kan, secara kan nama kunyah itu sunnah bagi yang sudah menikah ataupun belum. Syukron ya Ustadz. Terima kasih atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kali mau nasihati Mas Pongki, nggak usah sebut-sebut ABG penanyanya. Kalimatnya Ustadz, kalimatnya lucu kalimatnya. Ya, kemudian alhamdulillah ada sebuah niat yang baik untuk menjadi seorang ibu yang salihah. Ini adalah sebuah kebanggaan ya buat kita kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa anak-anak kita mempunyai pandangan ke depan. Dia tahu bahwa dia mungkin harus melanjutkan belajar, dia tahu mungkin dia juga harus berkarir pada tempat-tempat yang secara syar'i dibolehkan, tetapi dia lebih paham lagi ada tugas utama yang harus diemban oleh seorang wanita, yaitu menjadi seorang ibu, dan sebagaimana dikatakan dalam sebuah nazam bahwa al-ummu madrasatun, bahwa ibu itu ibaratnya madrasah. Idza adatta sya'ban aziman, kalau engkau siapkan dengan baik, maka ya engkau sudah menyiapkan sebuah masyarakat yang besar ya. Nazam ini meskipun dari orang-orang sekarang, tapi secara makna benar insyaallah bahwa memang tertumpu juga pada diri seorang wanita salihah untuk menjadikan generasi-generasi yang saleh melalui dirinya. Adapun berkaitan dengan pertanyaannya, bolehkah pertama mempunyai kunyah ya? Boleh saja. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mempunyai putra, tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai kunyah Ummu Abdillah ya. Jadi kunyah adalah sesuatu yang disunahkan ya di dalam Islam. Memakai kata ummu atau abu itu namanya kunyah. Tetapi kunyah itu jangan untuk menyembunyikan nama asli ya. Nanti yang seperti itu kadang-kadang konotasinya tidak baik ya. Ada Abu Fulan, ada Ummu Fulanah, tetapi nggak jelas nama aslinya siapa, dia tinggal di mana, ya identitasnya seperti apa ya. Jadi kita laksanakan perkara yang sunnah ya, tetapi dengan tetap juga menjaga sesuatu yang sunnah yang lainnya, yaitu identitas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah diketuk pintu beliau oleh salah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man, siapa? Kemudian sahabat tadi, saya lupa siapa beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, ana, aku. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ana, ya. Artinya Nabi SAW tidak menyepakati, kalau ditanya namanya, sebutkan identitasnya dengan baik. Ya. Jadi sunnah memakai abu atau sunnah memakai ummu, ya, jangan untuk menyembunyikan nama asli, bahwa identitas ini tetap harus ada, terutama untuk saat-saat dibutuhkan ya. Jadi boleh ya memakai kunyah, bisa Ummu Abdillah atau Ummu yang lainnya. Kemudian untuk mempersiapkan nama itu dan nanti misalnya akan dijadikan kunyahnya, maka pilihlah nama-nama yang baik ya. Kita bisa membaca kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam masalah ini, Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maulud. Di situ dibahas tentang pemberian nama ya, bagaimana nama yang sunnah, bagaimana nama yang tidak sunnah, bagaimana nama yang mubah, bagaimana nama yang makruh, bagaimana nama yang terbaik ya. Misalnya Nabi SAW memberikan nama putranya Ibrahim ya,
Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nama yang baik adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Intinya adalah bahwa nama yang baik itu adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencirikan tazkiyah kepada diri sendiri, ya. Nama Nafi itu termasuk ada tazkiyah yang ini sesungguhnya tidak termasuk yang sunnah di dalam hal ini dan seterusnya. Itu harus dipelajari. Namun nama kadang-kadang sudah menjadi sesuatu yang masyhur untuk kita. Oleh karenanya sebelum itu terjadi, alhamdulillah saudari kita ini bertanya, semoga beliau kemudian mempelajari ini dengan baik dan bisa memberikan persiapan untuk kedepannya dengan baik, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah hamba-hamba yang soleh. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kami semua di sini. Dan Ustaz, pertanyaan dari jawaban antum kepada Mbak Dani Andani tadi mentuntaskan acara sore hari ini kita. Barakallahu lakum. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Kami bersyukur sekali dan berterima kasih kepada antum, kemudian kepada antum atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini. Semoga pekan depan antum masih bersedia kami ganggu lagi. Alhamdulillah. Baiklah, boleh saya tutup acaranya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita sore hari ini di live interaktif Tarbiyah Islamiyah, dan insya Allah Allah pertemukan kembali kita di pekan depan hari yang sama dan jam yang sama, masih bulan puasa insya Allah ya, bulan Ramadan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang